Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 194 sesi Rabu. Di sini kami akan mempresentasikan modul satu yaitu tentang arena. Anggota kelompok 194 sendiri terdiri dari dua orang yaitu teman saya Fabian Jihan Prastian NPM 2032016061 dan saya sendiri yaitu Yuda Ardiansyah NPM 2032011042. Bagian pertama yaitu bagian pengenalan atau introduction, di mana arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Orientasi dari arena adalah memodelkan sistem dengan proses orientasi dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri dari software Arena. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Lalu yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang kelima, penganalisaan data global dengan distribusi. Yang keenam, visualisasi dari aliran proses data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hasil analisis meliputi grafik dan analisis running model. Selanjutnya, manfaat yang dapat diterima ketika menggunakan software Arena. Yang pertama yaitu kemudahan dalam penggunaan, terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Kemudian kedua yaitu fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Lalu manfaat selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi, keuangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir. Lalu yang terakhir, kemudahan dalam memodelkan dan mesimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analisis, maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Nah, selanjutnya di sini ada data detail aktivitas produksi di PT Susu Sapi atau SUSA. Di sini ada 7 aktivitas, ada 8 aktivitas, yaitu kedatangan bahan baku, pencampuran, termisasi, pasteurisasi, homogenisasi, sterilisasi, regenerasi, pengisian, dan inspeksi. Mohon maaf, totalnya itu ada 9 kegiatan. Jadi di sini dilakukan pengukuran dalam satuan menit, kemudian dihitung rata-ratanya, dan dihitung juga total waktu pengukuran dari setiap aktivitasnya. Nah, di sini dalam praktikum kali ini dilakukan sebanyak 10 kali pengukuran. Lalu di sini ada hasil replikasi aktivitas dari data. Di sini hasil replikasi aktivitas didapatkan dari hasil running di software Arena yang mendapatkan satuan jam, lalu dikonversi ke satuan menit. Lalu dicari rata-ratanya, standar deviasinya, dan variansinya. Dan didapatkan hasil seperti ini dari ke-10 data pengamatan tadi. Ini untuk perhitungan yang pertama dengan N10, pengamatan 10, lalu N-1 yaitu 9,
confidence level kepercayaannya atau A sama dengan 1 kurangi 95%, yaitu 5%, atau 0,05, dan dipakai ZA per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96, dan half width-nya sama dengan TD kali F A bagi 2 kali standar deviasi bagi akar N. Lalu data-data yang ada dimasukkan ke dalam perhitungan, jadi 2,26 kali standar deviasi dibagi akar dari jumlah pengamatan, yaitu 10. Lalu beta, yang mana hasilnya adalah sama dengan half width di atas, yaitu 0,025596144. Setelah itu kita mencari N aksennya, di mana N aksennya dicari dengan menggunakan rumus ZA per 2 dikali standar deviasi dibagi beta. Lalu datanya dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil 2,7 atau mendekati 3, dan disimpulkan dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Next. Selanjutnya di sini ada total waktu pengukuran. Nah, di sini total waktu pengukuran ini didapatkan dari perhitungan yang ada pada tabel yang pertama. Di sini diambil 3 sampel, yaitu produksi susu ke-1, produksi susu kedua, dan produksi susu ketiga, di mana total waktu pengukurannya itu ada produksi susu ke-1 selama 31 menit, produksi susu kedua selama 33 menit, dan produksi susu ketiga yaitu selama 37 menit. Nah, di sini hasil output simulasi merupakan hasil output dari running di software, di mana di sini juga ada diambil 3 sampel produk simulasi kegiatan produksi di software, yaitu replikasi 1, 2, dan 3, di mana total waktunya yaitu 32,74 sekian menit, dan replikasi kedua yaitu 36,37 sekian menit, dan replikasi ketiga yaitu 35,54 sekian menit. Setelah itu ada perbandingan output real dari sistem dan dari software Arena. Untuk replikasi ke-1, 2, dan 3. Di sini dicari lagi untuk rata-rata, standar deviasi, dan variansinya, dan N-nya dan N-1-nya. Didapatkan hasil seperti ini. Next. Ini untuk hasil perhitungan duanya dari replikasi 1, 2, 3 tadi, didapatkan dari tabel berdistribusi T bahwa Tn kurangi 1 A alfa per 2 sama dengan 4,3027. Half width-nya Tn kurangi 1 kali alfa per 2 kali standar deviasi per akar N. Lalu datanya dimasukkan dan hasilnya 7,5. Sehingga confidence intervalnya adalah seperti ini, dan hasilnya min 8,8 kurang dari sama dengan mu1 kurang sampai dengan min2 lebih kurang dari sama dengan 6,36. Lalu didapatkan analisanya. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Next.
Selanjutnya ada hasil output aktivitas produksi susu produksi susu PT Susu Sapi atau SUSA pada software Arena. Nah, outputnya kurang lebih dapat dilihat pada gambar yang ada di slide PPT ini. Nah, di situ analisis output tersebut yaitu dari hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai nol berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Untuk kesimpulannya, yaitu PT Susu Sapi atau SUSA merupakan sebuah perusahaan di daerah Sidoarjo yang memproduksi berbagai jenis susu kemasan untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, verifikasi dan validasi, hasil output dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data, hasil output, verifikasi dan validasi dari software Arena pada aktivitas produksi di PT Susu Sapi atau SUSA, diketahui valid dan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil total waktu yang sebenarnya dengan hasil output pada simulasi software Arena. Maka untuk saran penelitian ke depannya dapat diperhatikan dalam melakukan pengukuran dan perhitungan. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam software. Pertama kita pakai create, lalu assign, lalu stasiun pertama, kita cuma ada satu stasiun saja, lalu proses. Setelah itu ada assign, record, lalu ditutup dengan dispose. Lalu kita akan mengedit sesuai dengan nama yang diinginkan. Ini editnya disesuaikan dengan yang diperlukan. Stasiunnya yang pertama, stasiun produksi. Untuk memilih yang proses satu ini kita pilih tools, lalu input analyzer, lalu kita pilih file new, lalu data file, use extending, lalu pilih notepad yang sudah disalinkan data dari pengamatan, lalu fit all,
yang digunakan ini yang expression-nya. Di copy. Untuk proses 1 yaitu mesin pencampur. Ininya diganti expression, ininya menit. Lalu expression-nya di paste di sini. Kita lakukan untuk ke semua data tersebut. Ini dulu data file. Ini mesin termisasi. Ininya disamakan dengan yang tadi. Ini mesin yang ketiga, mesin pasteurisasi. Untuk memasukkan data ini kita harus teliti supaya tidak tertukar dengan data yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Proses keempat ini adalah mesin homogenisasi. Lanjut ke tools, kontrolnya, lalu file, yang kelima, lalu fit all, copy expression-nya. Untuk proses yang kelima ini, mesin sterilisasi. Expression, menit, paste. Betul lagi, Ctrl N, file, data file, masukkan data, fit all, copy, lalu mesin yang keenam ini, mesin regenerasi. Expression, menit. Kita ulangi lagi. Ctrl N. Input data ke-7. Fit all. Copy. Untuk mesin yang ke-7 ini ada mesin pengisian. Expression, menit, paste. Lalu ulang lagi tuh input analyzer. New, data file, pilih datanya, fit all, copy. Lalu untuk step yang ke-8 ini,
inspeksi. Inspection, unit, master. Oke, sepertinya ini kebanyakan. Kita delete langsung. Langsung ke assign. Ke record, ke dispose. Oke. Untuk selanjutnya kita edit assign. Type kita ganti entity picture. Dan rekornya juga di edit. Oke, lalu dispose-nya simpan gudang. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui ini ada error atau tidak, kita klik run, lalu setup, lalu replikasinya 10 kali, lalu project parameternya ini dicentang semua. Untuk record-nya kita pilih Siman. Lalu oke. Kita go. Kita tunggu. Untuk selanjutnya, ini akan mengulang selama 10 kali. Sebanyak replikasi tadi ya. Jika seperti ini berarti sudah sukses. Kita pilih yes. Lalu muncul notepad seperti ini. Nanti yang dipilih adalah setiap dari replication ended at time. Dari masing-masing replikasi. Ini ada 10 replikasi, jadi setiap hari 10, ke semua 10 itu kita copy, kita gunakan sebagai data. Di sini satuannya jam, nanti diubah ke menit. Untuk pengaplikasian softwarenya seperti itu. Itu dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 144, sesi Jumat 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada kesalahan yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.